selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari sekalian yang ada di tiap-tiap rumah tangga, dari masing-masing keluarga yang telah siap untuk mengambil bagian dalam persekutuan pada sore hari ini. Saya mengajak kita, mari kita menghampiri Allah, menaikkan syukur dan juga segala pergumulan kita di hadapannya. Karena itu, mari kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan bait yang ke-6. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Ya Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengumpulkan kami saudara bersaudara dalam setiap rumah tangga kami untuk menghampiri Engkau, menaikkan syukur dan membawa berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Kami datang pada sore hari ini, dan biarlah hidup, hati, dan pikiran kami tetap terus dituntun dan dikawal oleh Engkau, dan didasari hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah Di tengah ancaman, setiap kita tentu membutuhkan kekuatan. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati, berteduh diri, memohon hikmat untuk mendengarkan sabdanya yang diambil dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya 45 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-8. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah pergumulan hidup kami akan menjadi kuat dan mampu untuk berdiri dengan kedua kaki kami dan mengangkat
hati dan pikiran kami tertuju pada Engkau ketika kami terus dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan, biarlah kami dikuasai dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami untuk kami dapat mempedomani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namaku, menggelari engkau sekalipun aku tidak mengenal engkau. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikianlah jauh pembacaan bagian firman Tuhan kita pada saat ini, dan yang berbahagia adalah setiap hati, setiap orang yang telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus. Bagi keluarga-keluarga yang telah ada di depan televisi ataupun di depan laptop yang mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga saat ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan kita dengan tema yang saya pilih. Siapa saja Tuhan pakai sebagai alatnya. Siapa saja Tuhan pakai sebagai alatnya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus,
Tentu dalam kondisi kita sampai dengan saat ini, di mana kita bergumul dengan pandemi COVID-19 yang semakin mengganas, bahkan juga kita bergumul dengan masa depan anak-anak kita bergumul juga bagaimana kita harus menjadi guru di rumah untuk menolong anak-anak kita, bahkan bagaimana kehidupan yang akan kita jalani agar kita bisa mendapatkan berkat dari hasil keringat kita. Tentunya semua ini adalah sebuah pergumulan. Dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani, setiap kita tentu bertanya, tentu berseru, tentu memohon kepada Tuhan agar kita bisa dengan paling tidak cepat melewati keadaan ini dan kita bisa menikmati keadaan sebelum pandemi COVID-19 ini ada. Dan tentunya karena itu setiap orang memiliki harapan. Kita tidak tahu sampai di mana dan sampai kapan harapan dari setiap kita bisa kita dapatkan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, dan tentunya harapan ini kita bisa mendapatkan dan kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan semangat ketika kita bersandar terus hanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi harapan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari, sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh bangsa Yehuda ketika mereka ada dalam kondisi yang terpuruk oleh karena kesalahan mereka sendiri. Akibat dari dosa, mereka harus menjalani hukuman, dan hukuman yang dialami oleh mereka yaitu mereka dibuang ke Babel. Ini sebuah kondisi yang tidak pernah diinginkan oleh mereka. Kurang lebih 70 tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama. Namun terhadap kondisi yang mereka jalani dan yang harus mereka alami, semuanya memiliki harapan. Karena itu Yesaya ketika dia hadir, di mana Allah memakai dia sebagai seorang nabi untuk mengingatkan mereka terhadap kesalahan mereka. Bahkan juga dia hadir untuk menyampaikan kabar gembira. Bagian firman Tuhan ini merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh Yesaya dalam tulisannya, dan ini merupakan nubuat dia yang kemudian ditulis kembali oleh murid-muridnya dan diteruskan kepada generasi yang hidup pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rupanya dalam kondisi yang mereka alami, Yesaya telah menerima apa yang akan mereka temui, dan itu dia tuliskan dalam sebuah catatan yang kemudian dia berikan kepada murid-murid, karena setelah itu dia mati dan murid-muridnya meneruskan apa yang menjadi nubuatnya. Bagian firman Tuhan kita merupakan hal yang dituliskan oleh Yesaya, dan ini adalah kabar sukacita. Sebuah pengharapan itu muncul di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah keputusasaan, bahwa Tuhan dia tetap akan menunjukkan kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya. Dia tidak akan membiarkan mereka menghadapi, merasakan, dan bergumul sendiri dengan kondisi yang mereka alami. Tuhan hadir dengan memakai orang yang tidak pernah dibayangkan, orang yang tidak diketahui, orang yang juga tidak mengenal Allah. Kores adalah raja Persia, dan dia
adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun justru dia dipakai oleh Allah sebagai alat untuk membebaskan orang-orang Yehuda yang ada di tawanan sehingga mereka kembali ke negeri Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rupanya Kores ini dia seorang raja yang memiliki hati yang peduli. Walaupun dia tidak menyembah Tuhan, namun Tuhan memakai dia sebagai alat untuk mengeksekusi rencananya, janjinya kepada orang-orang Yehuda. Karena itu pada masa kepemimpinan Raja Kores Persia, dia menggulingkan kerajaan Babilonia dan dia memimpin dalam keadaan di mana orang-orang Israel tidak berdaya. Dia memulangkan mereka kembali ke Yerusalem. Dan ini adalah sebuah kabar sukacita. Karena itu karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, Yesaya dia mengatakan bahwa Tuhan akan mengurapi Kores. Artinya bahwa Tuhan memilih dia, Tuhan memberkati dia, dan Tuhan memakai dia untuk membebaskan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Semuanya ini tujuannya adalah orang-orang Yehuda. Mereka mengetahui dengan pasti dan benar bahwa sebenarnya Allah dia tidak meninggalkan mereka. Mengapa? Karena dalam pemikiran mereka seolah-olah Allah mengabaikan mereka, membiarkan mereka ada dalam kondisi yang seperti mereka alami. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Ketika mereka mengalami kondisi yang buruk, itu merupakan sebuah hukuman. Dan hukuman itu mengajarkan mereka agar mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak lagi menyembah kepada dewa-dewa, tapi mereka menyembah kembali Allah yang telah menuntun mereka dari Mesir sampai di tanah yang dijanjikan. Itu maksud Tuhan mengingatkan mereka. Itu maksud Tuhan memakai Kores sebagai alat agar mereka menjadi sadar bahwa Allah memakai Kores adalah untuk membebaskan mereka supaya mereka ingat kembali akan semua kasih daripada Allah. Namun Bapak Mama saudara-saudari, rupanya mereka masih tetap dengan pendirian yang ada di dalam benak mereka. Mereka berpikir Allah itu mengabaikan mereka. Karena itu bagian firman Tuhan ini menegaskan, mengingatkan, menyatakan kabar sukacita bahwa tidaklah demikian. Allah akan memakai Kores sebagai alat untuk membebaskan mereka. Dan ini merupakan kabar sukacita. Dan ini akan digenapi. Dan ini terjadi. Mereka kembali ke tempat di mana mereka berasal. Bapak Ibu, saudara-saudari, tujuannya Allah mau mengatakan bahwa akulah Tuhan, Allah Israel. Allah yang berkarya, Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan. Walaupun dia memakai orang-orang yang tidak mengenal dia. Namun justru dalam rencana Allah itu rupanya setiap orang yang tidak mengenal dia pakai agar orang-orang Yehuda mereka menyadari bahwa sebenarnya Allah adalah Allah yang baik. Allah yang mau agar kehidupan dari mereka itu kembali ke jalan yang benar, membangun relasi dengan mereka yang tidak mengenal Allah dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, rupanya ini sebuah keadaan yang menuntut agar orang-orang Israel mereka mengingat kembali akan kasih daripada Allah. Ketika mereka beroleh pertolongan, rupanya orang yang menolong mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Sama halnya juga dengan setiap kita yang hidup dalam dunia ini.
Bisa saja ketika kita mengalami badai seroja, ada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, namun mereka mau berbagi dari apa yang mereka miliki untuk menolong kita. Itu berarti bahwa Allah memakai mereka sebagai alat untuk menolong kita. Bahkan ketika kita sakit, kita datang ke dokter, dia bukan orang yang seiman dengan kita, tapi justru Allah memakai mereka sebagai alat untuk menolong kita. Masih banyak lagi cara Allah memakai orang-orang untuk menolong kita, supaya kita menjadi sadar bahwa sebenarnya Allah itu peduli dengan kita. Allah tidak membiarkan kita sendiri, Allah tidak meninggalkan kita. Dan pertolongan itu bukan cuma hanya dari orang-orang yang seiman saja, tapi mereka yang juga tidak seiman dengan kita, Allah memakai mereka sebagai alat untuk menolong kita. Dengan demikian Bapak, Mama, Saudara-saudari, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong saya, menolong Bapak, Mama, dan menolong kita semua, sehingga kehidupan kita bisa berjalan terus. Dan dengan demikian kita diingatkan untuk jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, bahwa Tuhan sepertinya Dia berdiam diri saja, sepertinya tidak ada tanda-tanda pertolongan. Tidak. Mungkin bukan dari orang seiman, tapi dari orang yang tidak seiman, Tuhan memakai mereka untuk menolong kita. Juga kita diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan itu Dia berkuasa. Karena Dia berkuasa, maka Dia mampu untuk melakukan apa saja. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dengan demikian, mari kita terus menetapkan hati pikiran kita, jangan ragu, jangan bimbang dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Teruslah berseru kepadanya, karena Dia akan menolong kita. Cara Tuhan itu sangatlah banyak. Lewat siapa saja Dia bisa membantu kita untuk mengingatkan agar kita boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 329, bait yang pertama dan bait yang kelima, sambil kita memberikan persembahan syukur kita, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Berilah salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang, fajar menghalang kebutaan mendung, Tuhan kekal Kau tinggal sertaku. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu yang telah kami alami dalam hidup ini.
Kami bersyukur karena kami boleh kembali berkumpul dengan saudara-saudari seiman kami di tiap-tiap rumah tangga untuk menghampiri Engkau, Tuhan Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup dari setiap anak-anak-Mu. Kami datang dan membawa setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kasih dan kemurahan daripada Tuhan tetap terus menolong dan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, dalam pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan kami tidak tahu kapan akan berakhir. Namun kami memohon belas kasih daripada-Mu Tuhan terhadap pandemi COVID-19 yang terus menjadi pergumulan dari kehidupan kami. Biarlah cinta kasih-Mu boleh memberikan kepada kami kekuatan bertahan dalam kondisi saat ini dan tetap terus mengingat bahwa kasih dan kuasa Allah yang telah menuntun kami sehingga kami tetap melakukan dan menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami datang dan membawa kehidupan dari keluarga-keluarga yang boleh mengambil bagian dalam kebaktian rumah tangga pada saat ini. Bapak Adi Ndoi, Bapak James Ndolu, Bapak Barnabas Ndun, Bapak Samuel Larimanu, Saudari Yayang Pingap, Ibu Niken Ai, Bapak Derby Yami, Bapak Retniel Tule, Bapak Berto V, Bapak Yermias Tali, Bapak Martin Besi, Bapak Christopher Rano. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang mengetahui dan memahami akan setiap pergumulan dari anak-anak-Mu ini. Berkatilah mereka sebagai kepala rumah tangga dalam tanggung jawab mereka masing-masing, baik juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan, mampukanlah mereka untuk menghadapi dan menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Kiranya dengan kuasa dan dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau tetap terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, mari menuntun setiap anak-anak-Mu ini, memberkati suami dan juga istri dari anak-anak-Mu ini, bahkan masa depan kehidupan mereka satu persatu dalam setiap anggota rumah tangga. Kami percaya bahwa Allah merancang mengatur yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang ada dalam kondisi sakit pada saat ini. Baik mereka yang sedang rawat di rumah sakit umum, baik mereka yang ada di rumah tangga mereka masing-masing, ataupun mereka yang ada di rusun dan di sekolah Sanggoen dan Nahadoen. Tuhan, pergumulan mereka masing-masing Engkau mengetahui. Ketika mereka harus berjuang melawan COVID-19, Allah terus menguatkan iman dan percaya mereka bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan menolong mereka. Dengan cara-Mu Dia tetap hadir untuk menyatakan siapa Dia yang sebenarnya. Kiranya itu semua boleh dirasakan oleh anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak khawatir, tidak ragu, tidak bimbang dalam iman dan percaya kepada-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur dari setiap anak-anak-Mu, mereka datang kepada-Mu dan membawa semua berkat yang telah diterima. Berkat oleh karena Tuhan menyertai mereka dalam hidup ini, dan persembahan hidup mereka bawa kepada-Mu, ataupun persembahan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka dapat secara halal. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati.
Terima kasih banyak Tuhan. Inilah hidup kami. Kami bawa ke depan di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang akan tetap terus menolong, menyertai, menuntun kami dengan kuasa dan dengan hikmat-Mu, dan melengkapi dengan kasih-Mu melalui berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persekutuan Allah Bapa menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom untuk kita semua. Ingatlah terus untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati.